Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Kita akan lanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan matan dari Muqaddimah Jazariyah. Kenalan dengan matannya. Ya, agak miring. Sini, berarti. Baik. Sinopsis matan. Selayang pandang dari Muqaddimah Jazariyah. Judul matan adalah Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani atau Qur'ani ay ya'lamah. Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lam atau Qur'ani. Bisa dibaca Qur'ani, bisa dibaca Qur'ani. Kata Imam Asy-Syafi'i yang lebih fasih Qur'an. Kata Imam Asy-Syafi'i yang lebih fasih Qur'an. Ini bacaan orang-orang Quraisy. Kita baca dengan Hafs. Imam Hafs baca Quran. Al-Muqaddimah sebuah pendahuluan. Fima yajibu mengenai apa-apa yang wajib ala qari'il Qur'ani. Yang wajib apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Quran. Sering disingkat sebagai Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Sering disingkat sebagai Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Atau Manzumah Al-Muqaddimah. Orang Indonesia juga mengenal dengan Matan Jazari. Kitab ini disebut dengan Al-Muqaddimah disebabkan merupakan pendahuluan atau pintu masuk dari ilmu qiraat. Jadi sebetulnya pintu masuk ilmu qiraat. Bahkan sebagian ulama mengatakan Muqaddimah Jazari itu sebenarnya muqaddimahnya thayyibah. Ada nazam qiraat namanya Thayyibatun Nashr. Nah, kata sebagian ulama ini tuh muqaddimahnya. Jadi muqaddimah dari kitab itu diambil begitu. Wallahu a'lam bissawab. Selain itu, menurut sebagian ulama, kitab ini dikeluarkan dari pendahuluan kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Begitu. Jadi pendahuluannya kitab An-Nashr atau Thayyibatun Nashr. Al-Muqaddimah Al-Jazariyah disusun dengan Bahar Rajaz yang rumus taf'ilat. Taf'ilat itu fa'ala-fa'alanya rumusnya, namanya taf'ilat. Rumusnya adalah mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. 6 mustaf'ilun. Jumlahnya 107 bait sebagaimana disebutkan dalam tambahan di syarah-syarah abiyatuha qafun wa za yun fil adad mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Abiyatuha bait-baitnya qafun wa zayun. Jumlahnya qaf dan zai. Apa qaf dan zai? Qaf itu 100, zai itu 7. Nanti akan kita bahas dalam huruf abjadiyah. Ini huruf abjadiyah namanya. Matan ini merupakan matan yang sangat fenomenal. Ini udah nggak perlu dibicarakan sebetulnya. Pertama, penulisnya luar biasa, ringkas dan mudah dihafal, terus bait-baitnya muktabar, ya kan, dan dipelajari oleh berbagai macam kalangan dari berbagai macam negara. Dan kaidah-kaidahnya ini suka ada yang nanya, Ustadz, Muqaddimah Jazariyah ini sebetulnya kaidah untuk hafz saja atau untuk seluruh qiraat? Maka Muqaddimah Jazariyah ini kaidah tajwid yang bisa digunakan untuk mempelajari seluruh qiraat. Rinciannya ya kembali kepada pensyarah. Begitu. Karena kita akan menjelaskannya itu berdasarkan riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah, maka nanti syarahnya fokus di situ. Bagaimana menurut riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Begitu ya. Jadi bukan khusus Hafs. Ada sebagian orang mengira Jazariyah itu khusus Hafs. Bukan. Jazariyah itu bukan khusus Hafs. Bahkan
Imam Ibnu Jazari dulu nggak baca pakai hafs. Al-Imam Ibnu Jazari dulu di masa hidupnya, sehari-hari masyarakat Syam, itu bacanya pakai riwayah Ad-Duri. Dari qiraatnya Abu Amr Ibn al-Ala. Begitu. Sistematika matan ini disusun berdasarkan makna dari tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi mencakup makna tartil. Kan riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Maka matan Muqaddimah Jazariyah itu bagian pertama tajwidul huruf, bagian kedua ma'rifatul wuquf. Dari mana tajwidul huruf? Makhraj, sifat, tafhim, tarqiq. Kemudian masalah tajwid, beberapa peringatan, kemudian masalah idgham, dhad, dha, hukum mim sakinah dan nun sakinah. Kemudian hukum-hukum mad. Untuk level 1 ini sekitar sampai 8, 7 atau 8 sampai di sini. Level 1 7 sampai 8, sekitar di sinilah. Begitu. Level 2 9 ke sana. Dari mulai hukum nun sakinah, tanwin, mad, kemudian waqaf ibtida, kemudian masalah maktub mausul, di sini nanti akan kita bahas juga masalah ilmu rasm, kemudian bab ta, ya. Kemudian bab hamzah wasal dan waqaf di akhir kalimat. Begitu. Demikian. Ustadz, kalau pengen mempelajari sendiri, apakah ada kitab-kitab syarah yang sudah ditulis? Oh, banyak sekali. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, banyak. Begitu. Kalau yang bahasa Arab misalnya, salah satu syarah terbaik Al-Hawashil Mufhimah fi Syarhil Muqaddimah. Kenapa ini dicantumkan di sini? Ya, ini tulisan anaknya Ibnu Jazari. Siapa yang paling tahu isi kepala bapaknya gitu kan? Ya, anaknya gitu. Begitu. Yang kedua, Fusulul Muayyadah. Ini oleh Abdul Fattah Muhammad Al-Mizzi yang tadi belum sempat ditulis namanya. Beliau murid langsung dari An-Nadhim, cuma memang nggak sempat belajar banyak dari Ibnu Jazari ya, karena ketemunya masih kecil. Ketemu Ibnu Jazari masih kecil, dapat ijazah. Kemudian Tirazal Mu'alamah. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Daim Ibnul Ali Al-Hadidi Al-Azhari. Ini anak dari murid dari anaknya Ibnu Jazari. Murid dari anaknya Ibnu Jazari yang tadi. Begitu. Anaknya Ibnu Jazari disebut Ibnu Nazim. Abu Bakar Ahmad Ibnu Nazim. Terkenal dengan nama Ibnu Nazim. Anaknya penulis nazam. Ibnu Nazim. Anaknya penulis nazam. Nah, Syekh Abdul Daim itu muridnya Ibnu Nazim. Begitu. Kemudian Daqaiqul Muhkamah. Ini tulisan dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bagus juga, ringkas. Ringkas sekali. Jadi kalau antum pengen tahu syarah yang ringkas atau mencukupkan diri dengan syarah ringkas, cukup ini. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, salah seorang murid terbaiknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cucu muridnya Ibnu Jazari berarti. Kemudian salah satu syarah yang bagus juga adalah Mula Ali Al-Qari Minahul Fikriyah. Ini tulisan Mula Ali Al-Qari. Begitu. Kalau pengen luas, panjang lebar, silahkan syarah Muqaddimah Jazariyah Al-Kabir yang disusun oleh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Bahasanya bahasa kontemporer, bahasa zaman sekarang, lebih mudah dipahami. Bahasanya luas. Dan beliau adalah ahli fonetik, ahli ilmu aswat. Sehingga pada pembahasan makhraj dan sifat banyak mengutip, menukil pembahasan dalam ilmu aswat. Kemudian yang pengen modern tapi ringkas, Syarhul Asri, Asy-Syaikh Muhammad ibn Mahmud Hawa. Muhammad ibn Mahmud Hawa. Nah ini bagus ya. Ringkas. Dan kalau nggak salah ini sudah ada terjemahannya Syarhul Asri ini. Sudah ada yang menerjemahkan. Tapi nggak tahu terjemahannya kayak gimana, nggak tahu. Tapi yang pasti sudah terjemah. Syarhul Asri ala Muqaddimat Ibnil Jazari. Kemudian juga ya yang populer ya Syarah Manzumah Al-Muqaddimah fi Yajibu ala Qadri Alamah yang disusun oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Begitu. Ini PowerPoint sebetulnya PowerPoint yang di print. Cuma memang cetakannya bagus ya. Berwarna, kertasnya lux. Yang berbahasa Indonesia diantaranya adalah buku dari Kiai Maftu Bastul Birri, Tajwid Jazariyah. Kemudian Pengantar Memahami Matan Jazariyah, disusun oleh Dr. Randes Hasan Bisri. Kemudian Tuhfatul Faraulah fi Syarhil Muqaddimah Jazariyah.
Ini yang disusun oleh Syekh Al-Mukri Dr. Muhammad, ya udah dokter sekarang. Muhammad Al-Farabi. Dan juga yang lain. Kanur, kalau nggak salah di situ ada Jazariyah juga. Coba lihat dia yang di sini, di lemari. Ustadz Miftahul Arifin. Jazariyah bukan itu? Yang hitam. Boleh lihat. Saya mau catat juga di sini. Belum dicatat ini. Apaan? Belum sempat dicatat. Ini karangan dari Ustadz Miftahul Arifin. Boleh ditambahkan di sini. 4. Syarah Muqaddimah Jazariyah. Penjelasan komprehensif Ibnu Tajwid. WM Press. Kitab ini diterbitkan oleh WM Press tahun berapa ini? 2021. WM Press. Dan banyak lagi buku-buku Muqaddimah Jazariyah yang bisa didapatkan. Ini tidak terlalu ringkas, juga tidak terlalu luas pembahasan, sedang. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Oh, judul aslinya Muntahal Ghayah fi Syarhil Muqaddimah Jazariyah. Muntahal Ghayah. Ujung akhir pembahasan Muqaddimah Jazariyah. Muntahal Ghayah. Tujuan akhir ya. Baik. Adapun syarah yang disusun ini selain mengambil dari beberapa syarah yang tadi disebutkan, juga berusaha, oh ada lagi, satu lagi. Al-Aqwalul Jaliyah yang ada di sana. Al-Aqwal Al-Jaliyah yang disusun oleh Ustadz Nur Rahman ya. Kalau nggak salah Abu Syekh namanya. Penerbitnya saya nggak tahu, ada di situ bukunya. Di sini kelebihan buku kitab ini, kelebihan buku ini yang terakhir ini adalah banyak menukil pendapat para ulama dari banyak kitab yang berbeda. Sehingga mirip dengan ensiklopedia. Jadi beliau ini kalau misalnya apa pengertian makhrijul huruf? Ini dari kitab ini dari kitab terus semuanya sampai 20 gitu. Cuma kekurangannya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau, kekurangannya adalah minim analisis, hanya memaparkan. Habis itu apa? Ya udah, terserah kita mau ngambil pendapat yang mana. Jadi nggak dikaji mana pendapat yang bisa diamalkan. Gitu. Pengertian hams ini terus nggak dikaji apa kemudian kesimpulannya. Nah, itu kekurangannya. Terlalu banyak menukil. Cuma kalau jadi sumber, kalau jadi daftar pustaka enak tuh. Jadi kita mau nulis enak tinggal lagi. Oh. Dan kekurangannya nggak ada halaman. Bukan nggak ada halaman bukunya. Penukilannya tuh dari halaman berapa? Kitab halaman berapa? Syekh ini mengatakan ini halaman berapa? Jadi kita kalau mau nyari susah. Mau nyari aslinya susah gitu. Karena nggak ditulis halamannya. Itu yang agak kurangnya di situ.
Syarah yang Rabi susun ini selain mengambil dari apa yang tadi juga dibahas, maka tentu akan menambal bagian-bagian yang luput. Kenapa saya kemudian menyusun buku Jazariyah? Sebetulnya awalnya dari permintaan. Yang kedua, kenapa kok nggak diterbit-terbitkan? Saya nyusun buku Jazariyah itu dari tahun 2018. Dari tahun 2018. Kenapa nggak diterbit-terbitkan? Karena saya mendengar ya itu tadi banyak para asatidz yang sudah menulis. Saya pikir ngapain saya harus nerbitin buku kalau para asatidz sudah nulis gitu kan. Maka saya baca buku mereka, syarah yang ini, Aqwal Jaliyah. Ternyata setelah baca buku-buku tersebut, saya merasa masih ada bagian-bagian yang mestinya dibahas tapi belum dibahas. Begitu. Sebaliknya ada bagian-bagian yang sepertinya malah nggak perlu dibahas, malah dibahas. Jadi tadinya saya cukupkan, misalnya ambil satu buku, itu yang bakal dipakai saya daurah. Saya nggak perlu pakai buku sendiri. Ternyata belum ada yang cocok. Ya, belum ada yang cocok. Maka dari itu mau tidak mau harus menerbitkan buku sendiri. Untuk kebutuhan belajar. Intinya begitu ya. Seperti itu. Maka selain ambil dari kitab-kitab yang tadi juga ngambil dari kitab-kitab yang lain. Begitu. Juga termasuk kitab-kitab tajwid kontemporer seperti Taisir Rahman, Hidayatul Qari, Nihayatul Qaulil Mufid dan lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kami juga banyak mengambil faidah dari hasil talaqi dan pembelajaran bersama guru-guru kami. Misalnya dulu awal-awal talaki bersama atau awal-awal belajar Jazariyah bersama Ustaz Randy, kemudian Ustaz Iwan Gunawan, talaki dengan Syekh Mahmud Zarinah Al-Misri. Itu banyak hasil-hasil talaki yang tidak disebutkan secara pasti di kitab, tapi saya catat di sini. Begitu. Kemudian juga dari hasil belajar Ru'yah Haqqani, Nunia Sakhoy dan lain sebagainya. Itunya enggak cuma ngambil dari kitab, tapi juga ngambil dari penjelasan dari para ulama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT meridhoi semua guru-guru kami, meridhoi para penulis kitab syarah-syarah Muqaddimah Jazariyah. Dan di antara kelebihan, wallahu a'lam ya, mudah-mudahan bukan termasuk ujub, tapi di antara kelebihan buku ini dibandingkan buku-buku yang sudah ada, kami akan memperdalam syarah ini dengan kajian dan analisis perbandingan pendapat para ulama. Jadi ketika para ulama berbeda pendapat, saya tidak hanya memaparkan ini pendapatnya, tapi mana yang bisa diamalkan, mana yang menurut kajian lebih kuat, mana yang ditinggalkan. Begitu. Menawarkan tawaran analisis ya, yang bisa diambil sebagai salah satu informasi. Seperti misalnya masalah apakah ikhfa syafawi dan juga iqlab itu rapat atau tidak. Nah, saya analisis apa alasannya rapat, apa alasannya tidak rapat. Kenapa alasannya saya pilih ini? Begitu. Atau misalnya permasalahan yang agak ini juga nakhlukum. Ini idgham kamil atau idgham naqis. Saya sebutkan pendapat yang mengatakan idgham naqis, yang menyebutkan pendapat idgham kamil. Terus kemudian kenapa saya pilih satu pendapat? Alasannya apa? Disebutkan juga. Begitu. Kemudian masalah penamaan huruf, alqab huruf. Ada huruf ini, huruf itu disebutin, huruf ini disebut itu. Termasuk kritik atas penamaan tersebut. Begitu. Dan perbandingan dengan fonetik. Nah, ini mungkin yang belum ada di buku-buku bahasa Indonesia Jazariyah. Perbandingan analisis makhorijul huruf di sifat-sifat huruf dari sudut pandang para ahli fonetik. Termasuk bagaimana huruf pod. Begitu. Nah, ini sepertinya belum ada di buku-buku yang lain, cenderung mengutip kitab-kitab zaman dulu, habis itu udah aja selesai. Nggak dikaji secara dalam. Itu salah satu kelemahan yang menurut saya belum didapatkan di buku-buku Jazariyah berbahasa Indonesia, yang juga membuat saya akhirnya harus menerbitkan buku ini. Yang awalnya nggak pernah niat terbit dalam waktu dekat. Begitu. Ini aslinya, buku ini aslinya hampir 900 halaman. Dan itu belum selesai. Dan itu belum selesai. Saya masih terus ngolah. Tapi mau diterbitkan. Kalau yang diterbitkan 900 halaman, mentah. Maka saya rangkumlah yang 900 halaman itu jadi 500 halaman tapi mateng. Seenggaknya setengah mateng, udah enak dimakan.
Karena kalau diterbitkan yang itu mentah, banyak yang putus kalimatnya. Atau ada analisnya belum selesai. Saya masih analisis ini, sebenarnya apa nih? Belum pas gitu. Kenapa sampai 900 halaman? Karena banyak penukilan. Saya kalau penukilan disebutkan teks aslinya, halamannya tentu saja, kemudian terjemahannya, baru dianalisis. Selalu begitu. Ya, yang di sini banyak yang dibuang. Penukilan-penukilan itu dan lebih fokus ke hasil analisisnya. Begitu. Karena terlalu banyak, 900 halaman terlalu banyak. Dan itu mentah ya. Jadi lebih baik diringkas yang asalnya 900-an halaman menjadi sekarang 500-an halaman. Begitu. Jadi 500 halaman ini ringkasan. 500 halaman ini ringkasan. Begitu. Cuma ya gitu, ketika baca-baca ada aja yang pengen di otak-atiknya itu. Yang 500 ini pun ketika baca-baca ada aja yang otak-atik gitu kan. Kurang lebih seperti itu, ya. Adapun penjelasan yang kami uraikan dalam buku ini disusun dengan kaidah Imam Hafs, qiraat Imam Asim dalam jalur Asy-Syatibiyah. Kadang-kadang nyebutin juga jalur yang lain tapi sebagai wawasan tambahan aja. Begitu. Jadi seperti itu, ya. Kemudian sanad kepada Al-Imam Ibnul Jazari. Ya, kalau sanad matan itu banyak banget. Pertama kali dulu dari Ustadz Iwan Gunawan. Bahkan bukan cuma matan tapi juga ujian diroyah dengan Ustadz Iwan Gunawan. Ujiannya bukan ujian tulis. Ujiannya ujian lisan. Munaqosyah, sidang terbuka. Beliau punya ma'had namanya Zahratul Quran. Khusus akhwat awal-awal itu. 2 tahun pertama itu enggak buka yang ikhwan, khusus akhwat. Saya ngajar di sana. Ada waktu kosong sekitar 2 jam. Saya ingat sekali jam 10 sampai zuhur. Saya duduk di depan seluruh santriwati beliau untuk menjawab seluruh pertanyaan dari Ustadz Iwan dan juga dari para santri. Dari mulai bab awal sampai akhir Muqaddimah Jazariyah. Lisan. Jadi sistemnya pertama baca matannya. Sekarang bab apa? Bab Muqaddimah, baca matannya. Enggak usah diterjemahin. Silakan ada yang mau nanya santri, kalau enggak ada Ustadz Iwan. Begitu terus sampai akhir. Sampai akhir bab. Hampir 2 jam lah, dari jam 10. Saya selesai ngajar itu kurang jam 10 kurang, terus kemudian duduk ujian sampai zuhur, sampai jam 12. Begitu ujiannya. Mau begitu juga ujiannya? Ustadz Iwan begitu ujiannya. Makanya ketika saya lulus hasilnya itu memuaskan. Hasilnya memuaskan. Jadi puas sekali, berwibawa ijazah dari beliau. Apalagi beliau ngasih ijazahnya tulisan tangan. Ditulis, mendadak tulis tangan. Sebentar. Kalau nggak salah saya scan, udah saya scan. Udah merah nih, bahaya nih. Harus ada yang dihapus ini. Rekaman yang udah diupload dihapus. Rekaman yang diupload. Ini rekaman udah diupload, dihapus. Udah merah. Ntar rekaman yang baru nggak kerekam, ntar yang bahaya nih. Mana sampah. Nah kemarin sempat begitu waktu Tuhfatul Atfal. Keburu kepenuhan. Udah aman. Kan aman, biru lagi. Suka lupa nggak ngapus karena diupload. Dokumen ijazah. Bukan ijazah Fadli kayaknya. Ijazah Ustadz Iwan. Nah ini dia. Ijazah Ustadz Iwan. Tulisan tangan. Yang di itu tulisan tangan dari Ustadz Iwan Gunawan LC. Begitu. Ya. Jadi beliau ngasih tulisan tangan seperti itu. Mana tadi? Nah ini. Tulisan tangan. Begitu. Tulisan tangan. Tahun berapa ini? 2015. Itu pertama kali saya ujian Muqaddimah Jazariyah. 2015. Hampir 10 tahun yang lalu ya. 2015. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Di sini pakai tulisan tangan ya. Iwan Al-Azhari. Khadimul Quranul Karim
Iwan Gunawan Al-Azhari, Bandung, Jawa Al-Gharbiyah. Begitu. Ini ijazah dari Ustadz Iwan Gunawan LC. Jadi bukan cuma riwayah, tapi ini ujian dirayah. Begitu. Kemudian saya juga belajar kepada para asatidzah dan para masyayikh yang lain, ya tentu saja. Di antaranya kepada siapa? Di sini saya sebutkan Asy Abdul Karim Al-Jazairi. Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Jazairi. Maka di sini walhamdulillah saya telah setoran Muqaddimah Jazariyah, cuma nggak ada ujian dirayah, nggak ada ujian teori sama beliau, hanya setoran saja. Dan alhamdulillah telah membaca Al-Quran kepada beliau sampai awal-awal surah An-Nisa sebelum beliau pindah ke Yogyakarta. Dapat ijazah juga. Kemudian dari Ustadz Dr. Muhammad Al-Farabi Ibni Asmar, ini juga ujian. Kalau sama beliau ujiannya 2, ujian tulis hanya 8 soal ujian tulisnya, esai, tapi pertanyaannya pakai bahasa Arab. Jawabannya bebas kata beliau. Pertanyaannya pakai bahasa Arab. Jadi pertanyaan 8 soal pakai bahasa Arab. Silahkan dijawab. Nggak bisa bahasa Arab, ya udah selesai, game over. Jawabannya gimana saat bahasa Arab bahasa Indonesia? Jawabannya bebas. Bahasa Indonesia nilainya sama dengan bahasa Arab. Kalau jawabannya yang penting paham soal. Kalau udah paham soal, mau jawabnya pakai bahasa Indonesia pun udah paham berarti. Begitu. Yang lulus ujian tulis, ujian lisan. Baca Al-Quran, ditanya hukum-hukumnya, makhrajnya, dalilnya, kayak gitu sistemnya. 2 kali ujiannya. Sama Ustadz Muhammad Al-Farabi. Waktu beliau masih tinggal di Pisangan, Jakarta Timur. Begitu. Alhamdulillah lulus. Jajidan waktu itu. Enggak mumtaz saya. Karena ada yang salah di ujian tulis. Salah. Nulis, ini nulis. Hafalan matan pas bab maktuma usul. Saya ngeblank tiba-tiba itu. Kayak gimana ya, lupa saya. Pas bait yang saya lupa gitu. Padahal setorannya udah. Setorannya udah, selesai pas suruh nulis. Kok saya lupa gitu. Enggak mumtaz jadinya. Jajidan. Agak kecewa juga itu. Aduh ya Allah. Pengennya mumtaz itu. Tapi alhamdulillah. Sama waktu itu saya masih adaptasi sama standar bacaannya Ustadz Muhammad Al-Farabi. Karena waktu itu baru-baru, masih adaptasi. Masih ada beberapa hal yang saya masih kagok untuk sampai pada standar bacaan beliau. Begitu. Ada beberapa hal yang menurut beliau itu bacaan saya misalnya kayak zal. Atau itu hams, versi beliau zal saya itu dianggap hams. Atau misalnya ada beberapa huruf yang kata beliau itu enggak begini gitu. Karena saya biasa talak sama Syaikhul Karim agak sedikit beda dengan standarnya Ustadz Muhammad Al-Farabi. Kalau sekarang ya udah hampir nggak ada koreksi kecuali dikit aja. Jadi itu yang bikin nggak mumtaz waktu itu. Kemudian Syekh Mahmud Al-Said Al-Urzani Al-Misri, saya daurah Muqaddimah Jazariyah sama beliau, baca Al-Quran munawabah. Kepada Syekh Mahmud Al-Said Al-Urzani Al-Misri munawabah. Waktu itu dibagi 3 kelompok, ada 10 orang yang baca kepada Syekh Mahmud waktu Syekh Mahmud ke Indonesia, ke Bandung. 10 orang. Saya 3 orang satu kelompok, kemudian kelompok 2 3 orang, kelompok 3 4 orang. 3 atau 4 juz terakhir karena mepet waktunya beliau udah mau pulang, jadwal pulang, digabung 10 orang ini baca. Jadi bil munawabah atau tanawub. Dulu saya belum tahu hukumnya. Ijazah tanawub itu seperti apa? Ya. Ternyata menurut kebanyakan ulama tidak sah kecuali kalau kita sudah setoran full Al-Quran. Alhamdulillah ada teman saya yang kuliah di Al-Azhar, guru beliau katanya nerima bacaan Al-Quran secara online. Dulu belum ada Zoom, dulu masih IMO. Ada IMO, saya masih ingat itu. IMO dulu terkenal tuh. Ya tahun 2000 berapa? 18 2019 lah. Ya. Akhirnya saya hubungi Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad. Beliau mau siap. Saya sehari bacanya berapa? Semampunya aja kata beliau. Ya udah. Rata-rata baca setengah juz sehari. Jadi hampir 2 bulan baca beliau. Yang berat bukan bacanya. Yang berat adalah waktunya. Karena saya baca kepada Syekh Bahauddin itu waktunya jam 9 atau jam 10 Mesir. Silahkan ditambah 5 jam. Jam 2 atau jam 3 pagi. Saya beberapa kali kesiangan itu. Saya apaan tadi saya kesiangan. Tidurnya tidur malam saya. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang beliaunya nggak gini juga.
Saya udah nungguin lama, duh, gak ada kabar nih. Ya udah, kayaknya capek kayaknya. Karena beliau pulang ngajar. Jadi beliau pulang ngajar langsung nyimak saya. Alhamdulillah. Cuma beliau tidak mensyaratkan hafalan. Antum baca hafalan silahkan. Yang antum bisa hafal, hafal. Yang antum gak hafal buka aja musafnya kata. Lihat aja musafnya kata beliau gitu. Jadi enak waktu itu, bisa ngebut. Bisa ngebut, ya. Begitu. Ya udah kalau begitu. Tidak mensyaratkan hafalan beliau. Tapi nggak tahu ya sekarang masih buka atau enggak Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad. Cuma waktu awal-awal baca Al-Fatihah ditanya, dites, ada ujian. Ujiannya ujian apa? Ujian tajwid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebutkan mad apa aja yang ada di sini. Kalau bisa sebutkan jazariyahnya, berapa harokat jumlahnya, sebutkan. Pakai bahasa Arab lah, tentu saja. Ngobrolnya pakai bahasa Arab. Ujiannya pakai bahasa Arab lah. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Saya jelasin. Terus alif lam mim, mad apa ini? Sampai sekitar setengah juz, hampir 1 juz itu masih ditanya, masih cukup sering ditanya. 1 juz ke sana udah nggak ada pertanyaan, udah selesai kayaknya, udah bisa, selesai. Iqlab, ikhfa ditanyain tuh, idhar. Terus saya yang sempat nanya itu pas baca Ifas Syafawi. Syekh, ini bacanya rapat atau renggang? Kata beliau, ama ana bitarkil furjah, kata beliau. Kata Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad, saya pakai celah. Pak ama anta, falyatafaddal, bebasin. Oh ya udah. Dan kalau gitu ya, sa'aqra bil intibaq syafatain. Labas. Ya udah, saya baca pakai intibaq syafatain. Karena saya nggak bisa pakai furjah. Makanya kalau ada yang suruh nyontohin, Ustaz, gimana cara baca furjah? Saya sebenarnya nggak tahu. Karena ketika talaki dengan orang yang pakai furjah saja, saya bacanya rapat gitu. Saya Bahauddin baca pakai furjah, tapi saya baca rapat. Alhamdulillah. Selesai. Setoran, alhamdulillah selesai. Udah kan. Yang terpenting kan sanadnya nyambung dulu, kamilan. Terus beliau bilang, mau dikirim gak ijazahnya ke Indonesia? Ijazah cetak. Mau saya. Silahkan, biaya cetaknya sekian, ongkos kirim sekian. Jadi bayarnya 2 kali. Pertama bayar talaki, belajar, sampai khatam sekian, bayar. Pakai dolar. Lupa saya dulu berapa ya. Pokoknya bayarnya dulu pakai Western Union. Saya bayar di Indomaret, masih ingat. Indomaret atau Alfamart ya, di Nusantara. Pakai Western Union, transfer. Kemudian kata beliau, ini kalau misalnya mau dicetak, ya silahkan, biayanya sekian. Ya pokoknya dibulatkan itu sama dengan biaya pertama kali bayar untuk belajar, sama. Jadi 2 kali nilainya sama. Saya lupa ya, $100 atau $150, saya lupa. Jadi pertama kali bayar itu 100 atau $150, saya agak lupa. Kalau $150 berarti sekitar 2 jutaan sekian lah ya. Pertama kali bayar, terus kemudian untuk ijazah tertulis sama lain-lainnya, ongkos kirim segala macam juga sama, nilainya segitu. Dikirim, alhamdulillah, dan langsung dari Mesir dikirim ijazahnya. Ya. Nanti kalau misalnya mau lihat boleh, ijazah saya masih ada. Dari Syekh Mahmud ada, dari Syekh Bahauddin. Baru tenang, alhamdulillah sudah setoran kamilan. Cuma online kan, agak kurang apa istilahnya, kurang nendang gitu ya, online kurang nendang. Maka ketika Ustadz Farabi datang dari Mesir, langsung talakilah sama beliau. Selesai Qalun. Imam Nafi'. Selesai Qalun, baca Hafs 57 jalur. Cuma nggak sempat selesai, saya keburu ke Pare. Baru 1 juz lebih. Berbulan-bulan itu 1 juz lebih. Karena sekali 1 ayat baca berulang-ulang. 57 jalur. Jadi mad yang mad jaiz 2 harokat, mad jaiz 4 harokat, diulang, mad jaiz 2 harokat, mad wajib 6 harokat, mad jaiz 3 harokat, mad wajib 6 harokat, mad jaiz terus begitu. 1 ayat bisa berulang-ulang. Cuma saya keburu ke Pare, saya mohon izin sama Ustadz Farabi, nanti kalau misalnya saya balik ke sini, ada jadwal yang pas, saya ikut lagi. Setiap kali ngeliat jadwal beliau, gak ada yang pas. Yang kosong itu jam 8. Jadi beliau ada kelas, siapa yang mau ikut? Dibuka pendaftaran, yang kosong jam 8, jam 8, jam 6, jam 8, nah udah gak bisa. Saya dulu sore ngambilnya biasanya, ba'da maghrib. Jadi ngambil sore ba'da maghrib, berangkat dari sini sebelum maghrib, sholat maghrib di dekat rumah beliau, pulang habis isya. Dulu begitu. Setiap pekan. Pas lihat jadwal, wah udah gak bisa. Selesai udah gak berharap lagi. Udah full terus kelasnya. Yang kosongnya gak sesuai dengan jadwal. Pagi terus. Kalau gak salah Selasa sama Rabu itu jam 8 yang kosong itu. Kemarin pun dibuka lagi. Biasanya kalau ada yang mundurin diri atau ada yang gak lanjut, buka lagi. Mana? Ada di sini. Ahbab Al-Farabi. Itu biasanya ada pengumuman kayak gitu. Namanya PTB. Program Talaki Al-Quran Bersanad. Mana ya? Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia sih grupnya.
Terakhir ngumumin itu kapan Ustaz Farabi? Syarat beliau nih, nanti saya pengen ngasih lihat ke antum aja ya. Apa syarat ikut talaki dengan beliau? Saya bacakan ya, supaya dapat gambaran. Saya syarat nggak begini-begini amat, tapi banyak orang yang protes. Saya syarat beliau ya. Pendaftaran peserta baru program PTB ke-61. Bagi yang mendaftar mohon baca dengan tuntas. Syaratnya pernah menghafal Al-Quran minimal 4 juz. Diturunin ini. Dulu 10 juz, terus kemudian jadi 5 juz. Sekarang turun lagi 4 juz. Udah turunin. Menguasai teori dan praktek makhrijul huruf dan sifatul huruf. Memahami gramatikal bahasa Arab dengan baik. Dapat berbicara bahasa Arab secara aktif. Karena beliau kalau ngasih pertanyaan pakai bahasa Arab. Jawabnya harus pakai bahasa Arab. 4 jadi syaratnya. Pernah menghafal Al-Quran 4 juz. Menguasai teori dan praktek makhrijul huruf dan sifat huruf. Memahami gramatika berarti nahwu sharaf. Dan bisa berbahasa Arab aktif. Standar kompetensinya nih. Tilawah secara hafalan. Menerapkan qiraat riwayat dan torik. Silahkan bebas pilih yang mana. Antum mau baca apa. Menjaga kaidah tajwid. Mengolah kemerduan suara. Kata beliau kalau memungkinkan. Siap wakaf, wasal, dan ibtida di mana saja. Karena kadang-kadang beliau suka berhenti. Ya ulangnya dari mana kalau berhenti di sini. Siap wakaf, wasal, dan ibtida di mana saja. Karena kadang kita hafal itu, hafalan Al-Quran itu, kita sesuai dengan wakaf kan. Kalau baca diulang itu biasanya lupa hafalannya. Berarti belum mungkin kata beliau. Kalau belum siap wakaf, wasal, dan ibtida di mana saja belum mungkin. Siap membaca dengan tempo perlahan, standar, dan cepat. Kadang-kadang beliau minta hadar, kadang-kadang beliau minta tahqiq, kadang-kadang beliau minta tadwir. Begitu. Mampu menulis rosem, ini baru nih, standar baru. Mampu menulis rosem Al-Quran. Kata beliau untuk sekarang, jadi 5 menit di akhir wajib nulis. Yang dihafal, ayat yang dihafal. 1 atau 2 ayat kata beliau. Tetap fokus sehingar-bingar apapun kondisinya. Kadang-kadang suka bawa bocah atau anak beliau gitu ya. Harus fokus. Menguasai keilmuan hingga taraf malakah. Malakah itu spontanitas. Kita ditanya, jawabnya langsung. Nggak perlu mikir lama. Itu yang ingin beliau capai. Standar kompetensinya. Kalau misalnya pakai syarat begini, gak ada yang daftar ke saya makanya. Ya, saya kemarin buka kelas talaki. Syaratnya sederhana aja. Pernah ikut daurah dengan saya. Dan kirim bacaan Al-Quran. Udah. Kirim bacaan Al-Quran aja. Saya pengen nerima yang nggak ada lahan jali aja sebenarnya. Lahan hobi masih bisa lah. Lahan jali repot kalau misalnya masih banyak lahan jali kan. Ada tuh salah seorang santri mahasiswa Mesir protes. Ustadz, kenapa saya nggak diterima? Ya karena saya bilang, ya karena memang belum memenuhi. Saya pernah dapat ijazah ini, ijazah itu, ini. Nah ini ijazah yang nggak ada nilainya saya dalam hati, ya Allah. Dunia perijazahan sedang tidak baik-baik saja. Bacaannya Masya Allah, jauh sekali. Tapi beliau udah bilang dapat sini dapat ijazah. Nah ini yang kemarin dibahas sama Ustadz Imam Syafi'i di MKI. Banyak orang sekarang dapat ijazah tapi seperti beli kacang goreng. Beli ijazah Al-Quran itu sekarang seperti beli kacang goreng. Gak ada manfaatnya sama ijazahnya. Bacaan berantakan, kaidah tajwid enggak tahu, hafalan enggak, munawabah, apalagi coba. Terus apa yang terjadi dari ijazahnya gitu kan? Masya Allah. Adalah. Makanya kata Ustadz Imam Syafi'i kan, kalaupun enggak hafalan, ya minimal paham tajwid, bacaannya bener gitu kan ya. Sudah enggak hafalan, bacaan berantakan, tajwid pun enggak paham, ya terus apa yang terjadi dari ijazahnya? Ini jangan sampai seperti itu. Ini diantara guru-guru yang cukup intens ya, mengubah cara baca kami, banyak memberikan insight, baik itu teori maupun praktek. Kalau sama Syekh Bahauddin hampir nggak ada koreksi, kalau praktek sedikit banget koreksinya di awal-awal itu sambil tanya jawab, sisanya hadir. Pengen hadir terus dulu, supaya cepat selesai kan. Hadir. Kadang-kadang sampai 1 juz soalnya baca itu. Begitu, wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai dengan beliau. Begitu. Baik. Kalau dari jalur yang lain untuk dapat sanad Muqaddimah Jazariyah banyak banget ya. Misalnya dari Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Badawi, ini murid dari Syekh Al-Fadili. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad Yunus Al-Ghalban, kemudian Syekh Misbah Waden, kemudian Syekh Muhammad At-Tawwab, Syekh Quraim Roji, Ibrahim Al-Mu'alim, ini muridnya Alamah Samanudi. Syekh Tinadhar Najuli, ini perempuan yang nanya, Syekh perempuan ada. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari,
Syekh Muhammad Idris Asim dan lain sebagainya. Saya dapat sanad Jazariyah itu ratusan ulama kalau mau dihitung. Dari ratusan syekh kalau mau dihitung. Ya. Mungkin sampai 200. Mungkin sampai 200. Yang paling berkesan kalau di Indonesia dari Ustadz Dikrik juga berkesan. Karena saya baca ya kemudian diskusi dari beliau. Kemudian juga ke Ajengan Qudsi. Dan yang paling di antara tiga ini yang paling berkesan lagi adalah ketika berkunjung kepada Ajengan Maman Mansur. Beliau pimpinan pondok pesantren Al-Quran Qiraat Sabah. Jadi pondok pesantren Qiraat Sabah namanya. Al-Hidayah 4 sebetulnya. Nama aslinya Al-Hidayah 4, nama resmi. Cuma orang-orang kenalnya pondok pesantren Qiraat Sabah. Nah waktu itu baca dari awal sampai akhir, Muqaddimah Jazariyah hafalan. Beliau pun sampai menguji lah. Subhanallah, ditalar katanya Jazariyah. Bahkan murid-murid beliau aja enggak diwajibkan menghafal Jazariyah. Padahal belajarnya Qiraat Sabah. Maka ketika beliau mendengar saya baca Jazariyah dari awal sampai akhir, beliau senang sekali. Hafalan dari awal sampai akhir senang sekali. Cuma memang di sana binadhar. Jadi belajar qiraatnya nadhar. Nadharan minal mushaf. Yang penting paham kaidah aja. Setelah itu diskusi. Pakai bahasa Sunda. Orang Garut. Biasa diskusi bahasa Arab bahasa Sunda. Agak bingung juga jawabnya gimana ini ya. Ada beberapa poin yang ingin beliau diskusikan. Alhamdulillah saya kata beliau. Bagus. Masalah nakhlukum juga tuh. Jantan iya nerangkeun naon. Jadi ini ngejelasin apa gitu. Mohon perkawis idgham tam sareng idgham nakis. Masyaallah. Saya ingat ya, orangnya lembut ya, orang Sunda lah lembut. Masyaallah. Ada mudzakarah diskusi dengan beliau. Nah, beliau meriwayatkan dari Mama Kudang, dari Mama Siraj. Mama Siraj ada rekaman bacaan Al-Qur'annya. Pernah jadi ulama di Mekah, Mama Siraj itu. Jadi dari situ. Jalur periwayatannya dari siapa? Dari Ajengan Maman Mansur, dari Mama Kudang. Mama itu kiai. Mama itu artinya kiai. Mama Gufron, Kiai Gufron. Itu kebiasaan orang Sunda. Jadi mama itu kiai. Bukan mamah itu artinya ibu, bukan. Mama itu kiai artinya. Mama Gufron gitu kan. Nah itu Kiai Gufron. Mama Kudang. Mama Kudang murid dari Mama Siroj. Mama Kudang itu kiai di Kudang. Nama kota, nama wilayah Kudang itu. Disebutnya Mama Kudang, kiainya Kudang. Mama Siroj dan dengan sanadnya kepada Al-Imam. Cuma saya belum dapat sanad tertulis yang detail ya. Itulah kata Kiai Imam Syafi'i juga sama kan. Kelemahan orang Indonesia itu kurang perhatian terhadap dokumentasi tercatat. Iya sih tahu Muhammad Siraj itu punya sanad di Ibnu Jazari. Coba siapa gitu orangnya gitu, siapa? Siapa gitu. Gak ada gitu, belum dapat catatannya. Makanya sudah saya bilang dengan sanadnya kepada Ibnu Jazari gitu aja. Karena belum tahu. Pasti bersanad orang beliau ahli qiraat, Muhammad Siraj itu qiraat di Mekah, ngajar di Mekah, di Masjid Al-Haram. Ya. Cuma siapa nih nama-nama ulama ke atasnya? Itu. Jadi orang Indonesia itu, kiai-kiai di Indonesia menganggap menyebut nama silsilah guru itu tabu. Tabu, bukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Sehingga banyak para kiai di Indonesia kalau ditanya, mohon maaf kiai, gurunya siapa? Masa nggak percaya sama saya gitu kan? Insya Allah sanadnya sama kayak Imam Bukhari, tenang gitu kalau masalah hadis. Masih banyak yang belum paham. Akhirnya apa? Akhirnya banyak nama-nama yang hilang jadinya. Akhirnya jadi tidak terdokumentasi. Termasuk Ajengan Qudsi. Kalau nggak kita teliti sendiri, susah itu. Ajengan Qudsi dulu pernah belajar di mana gitu kan. Nanya, sama ini. Merekanya belajar di mana? Nah itu udah ngeblank. Nggak tahu gitu. Sayang sekali. Jadi silsilah sanadnya banyak dikira terputus. Padahal sebetulnya ada silsilah sanad, cuma tidak terdokumentasikan. Itu sangat disayangkan. Seperti itu ya. Ini yang ijazah khoso, yang ini ditulis yang berkesan aja sebetulnya ya. Kemudian ijazah yang lain ya lebih banyak lagi lah. Gak bisa disebut satu persatu, ini ijazah amah udah makin banyak lagi. Murid-muridnya Syekh Yasin Fadani juga ngasih ijazah. Ini muridnya Syekh Yasin Fadani nih. Dari mulai Syekh Yahya Gauthani sampai Kiai Tantowi. Ini semuanya muridnya Syekh Yasin Fadani. Yang alhamdulillah berhasil saya temui baik secara online maupun secara langsung. Syekh Gauthani langsung.
Syekh Yusuf Al-Mar'ashli online. Diijazahkan melalui perantara murid langsung beliau. Syekh Abdul Munim Masrik Al-Ghomari langsung kemarin di Pekanbaru. Syekh Zakaria juga langsung kemarin di Pekanbaru. Syekh Abdurrahim Jamaluddin Juhri itu online. Taufik Domroh online. Mbah Maimun Zubair ini alhamdulillah ada yang mendatangi beliau untuk memberikan kami ijazah. Dapat ijazah kami sekeluarga. Dan Kiai Tantowi ke Garut. Kami kemarin bersama Ustaz Dikrik ke Garut. Jadi ketemu Kiai Tantowi, ketemu juga Kiai Maman Mansur. Dapat ijazah alhamdulillah dari mereka. Itu murid-muridnya Syekh Yasin Al-Fadani yang masih hidup ini. Begitu. Justru saya belum dapat ijazah itu dari Kiai Marwazi yang dekat. Enggak, saya mikirnya udah semua gitu. Makanya ketika Kiai Marwazi ngadain pengijazahan, ya sama juga sih jalurnya gitu. Tapi sebenarnya harusnya datang ya. Harusnya datang. Cuma saya dulu nggak tahu. Ya, saya di Depok, beliau dekat sini, saya nggak tahu. Hari ini ada habis zuhur, tuh di Al-Hikam. Harusnya sebetulnya kalau secara adab melengkapi ya, karena beliau salah satu kepingan puzzle, salah satu murid terbaik saya Yasin Fadani. Saya dapat malah yang jauh-jauh. Ini udah jauh-jauh dan jauh-jauh semua. Yang jauh-jauh dapat, yang dekat enggak gitu. Dulu sempat mau datang pas ada saya Gauthani yang di Zawiyah itu. Cuma nggak sempat, qadarullah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lah, mudah-mudahan. Seenggaknya dapat ijazah amah dari beliau gitu. Begitu. Ya mereka saling kenal ini. Kalau saya nyebut Kiai Marwazi kenal semua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah ini kalau selisih sanadnya kurang lebih seperti tampak pada gambar. Yang paling tinggi itu ya udah yang terbaru belum yang di situ. Ini. Yang paling tingginya ini ya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Badawi, Muhammad Yunus Ghalban, Syekh Misbahwaddin Ad-Dusuqi. Cuma Syekh Misbahwaddin ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, beliau ada catatan mengenai terlalu bermudah-mudah dalam memberikan ijazah. Syekh Misbahwaddin. Jadi antum kalau misalnya mau baca sama Syekh Misbah, cukup baca Al-Fatihah saja. Nanti ijazahnya untuk seluruh Al-Quran. Harusnya kan kalau baca Al-Fatihah, ijazah Al-Fatihah ya. Nah, ini enggak ijazah seluruh Al-Quran. Itu di antara poin yang sering dikritik Syekh Misbahwaddin. Bahkan silsilah sanad saya yang ditulis sama Gus Abid, ada nama saya di sana Gus Abid. Kata beliau gini, tapi yang dari Syekh Misbah enggak dicatat di sini ya. Kata saya emang kenapa? Saya pernah ketemu sama Syekh siapa namanya yang di Malaysia sekarang, yang masih muda, yang suka ke Indonesia juga, yang suka sama Syekh Quraim Sayuraji. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kok mukanya terbayang tapi namanya Syekh Abdul Bari, Syekh Hisham Abdul Bari. Kata Syekh Hisham Abdul Bari, silsilah sanad saya yang besar ini, kata beliau, kalau ada nama Syekh Misbah, nggak akan saya rekomendasikan. Jadi nama Syekh Misbah nggak ada. Makanya jalur Syekh Bahauddin itu murid Syekh Misbah. Makanya jalurnya dipakai jalur yang lain, tapi sanadnya agak rendah kalau jalur yang lain itu. Syekh Bahauddin tadi sanadnya agak rendah. Yang tinggi dari Syekh Misbah justru. Makanya agak rendah tapi nggak apa-apa. Yang penting jalurnya jalur yang umum, jalur yang para ulama sepakat lah. Kalau yang tinggi dari Syekh Mahmud dari Syekh Muhammad Al-Absi. Cuma saya nggak sempat ketemu, nggak sempat dapat ijazah dari Syekh Muhammad Al-Absi karena beliau sudah meninggal udah lama. Dapatnya dari yang tiga ini. Sama-sama muridnya Syekh Al-Fadili, Abi Laila. Kalau Ustadz Farabi dua-duanya dapat, dari Syekh Al-Ghaban dapat, dari Syekh Misbah dapat. Ketika ke Mesir beliau, setoran ke Mesir dapat ijazah dari Syekh Ghalban, dapat ijazah dari Syekh Misbah. Yang masih hidup tinggal dua. Muridnya Syekh Al-Fadili masih hidup cuma dua. Syekh Muhammad Al-Ghalban, Syekh Misbahwaddin. Yang masih sempat bisa ke Mesir buat setoran hafalan Al-Quran pada salah satunya dipersilakan. Terutama Syekh Ghalban. Tafadhal yang punya waktu. Ada waktu buat ke Mesir silahkan. Minimal jazariyah dan ijazah amah dapat ijazah dari beliau sebelum beliau wafat. Begitu, minimal itu. Kemudian kalau yang lain misalnya, kalau yang terkenal dari Syekh Abdul Fattah Ahmad Kurbayumi, yang murid Syekh Dhobba. Beliau juga murid dari Ibrahim As-Samanudi. Murid juga dari Syekh Utsman Murad. Abdul Fattah Ahmad Kurbayumi. Saya juga dapat ijazah dari beliau, banyak ijazah sama majelis sama taklik, belajar dengan secara online walaupun taklik aja ya, alhamdulillah. Kemudian Syekh Muhammad Ibrahim At-Tawwab, juga saya dapat beberapa ijazah dari beliau. Kemudian ini yang terkenal dari luar negeri, kalau dari Indonesia yang paling tinggi sanadnya justru
dari Indonesia, Ustadz Dikrik Aulia Rahman. Karena jalur beliau jalur ahli hadis. Jalur ahli hadis lebih tinggi. Dari mana? Dari Syekh Abdurrahman Al-Habsyi Al-Yamani. Dari Syekh Muhammad Ibn Nasr Al-Khatib, dari Abdurrahman Kuzbari, Ibrahim Al-Qurani Al-Qurdi, kemudian Al-Badr Al-Ghazi, Quraish Al-Basri Al-Uthmani, ke Syamsuddin Abdul Khair Muhammad Ibn Jazari. Ini adalah sanad tertinggi untuk Muqaddimah Jazariyah. Yang setara dengan Ustadz Dikrik ada, tapi nggak banyak. Yang lebih tinggi dari Ustadz Dikrik nggak ada. Untuk jalur hadis nggak ada. Jalur qiraat ini yang paling tinggi. Jalur ahli qiraat ini yang paling tinggi. Syekh Muhammad Yunus Al-Ghalban. Yang setara dengan mereka udah nggak ada. Hari ini udah nggak ada yang setara dengan mereka. Tinggal berdua yang masih hidup, Syekh Al-Ghalban, Syekh Misbah. Jadi kalau antum dapat ijazah dari mereka dan mereka berdua wafat, berarti antum tertinggi. Begitu. Makanya usahakan. Cuma saya udah jarang dapat kabar lagi. Biasanya ada tuh majelis sama pengijazahan. Biasanya dapat tuh. Sekarang udah jarang lagi. Kayaknya udah terlalu bosan karena waktu COVID itu hampir tiap hari saya ikut majelis. Pagi, siang, sore, malam, dini hari. Itu beneran itu. Pagi, siang, sore, malam, dini hari ikut majelis. Karena kan jadwal di sana jam 10 malam, berarti dini hari. Saya bangun jam 12 malam, saya bangun jam 1 saya bangun. Waktu masa-masa COVID itu, saya dapat ijazah banyak ketika COVID. COVID membawa berkah itu ya, harusnya bikin judul buku ya. COVID membawa berkah gitu ya. Iya, saya banyak dapat ijazah pas COVID. Saya banyak dapat ilmu secara online dari para masyayikh luar negeri dari pas COVID. Saya dapat penjelasan Haqqani dari Syekh Ghassani pas COVID. Ikut daurah beliau online. Haqqani. Kemudian pengijazahan, hadis, ikut saya. Dari Syekh Madkur ini kan banyak beliau baca-baca kitab, baca-baca matan, ngejelasin sedikit matan. Dari Syekh Madkur banyak. Kemudian dari Syekh Taufik An-Nahas juga. Tapi kalau saya Taufik An-Nahas sebelumnya udah pernah ikut majelis beliau sebelum COVID. Tahun 2018-an udah sering ikut majelis dengan beliau. Pas COVID makin begitu. Cuma selesai COVID diantaranya banyak yang wafat. Diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibrahim Al-Badawi. Itu wafat ketika daurah di Jambi, ingat saya. Ketika daurah di Jambi yang di Bel gitu ya. Itu saya dapat kabar, oh Syekh Ibrahim Badawi wafat. Kemudian Syekh Madkur Bayumi belum lama juga. Jadi efeknya itu, kayaknya COVID itu penghabisan ulama-ulama yang sepuh. Pas masa COVID itu, alhamdulillah kalau sempat ketemu para ulama sepuh ketika COVID itu. Karena selesai itu banyak ulama yang wafat. Itu subhanallah. Alhamdulillah sempat dengar. Ini yang menarik ini nih, ketika majelisnya Syekh Ghalban, saya itu waktu di Bogor, waktu daurah hadis Bukhari, lagi majelis sama juga, saya Habib Akram Al-Bukhari, saya bingung, bolos majelis Bukhari, ikut ini, atau tetap Bukhari nih, mikir lama banget itu, akhirnya saya bolos, pergi cari ke tempat yang ada sinyal, ternyata yang ada sinyal di mana? Di tukang nasi goreng, sambil makan akhirnya. Alhamdulillah sinyal kuat, pas banget. Sambil dengerin, sambil makan, sambil dengerin. Oh, cuma majelis ya Allah. Tapi Bukharinya jadinya bolong, faut. Banyak hadis yang gak kedengeran. Gak apa-apa lah, jarang-jarang. Majelisnya Syekh Muhammad Yunus Al-Ghalban. Masih ingat itu saya, ya Allah. Sekalian lapar kan, sekalian sambil nunggu majelis, pesan nasi goreng. Akhirnya saya lama tuh di tukang nasi goreng itu. Kadang dengerin majelis. Mas, sambil ini ya, gak apa-apa. Itu bolos Sahih Bukhari. Mas, balik lagi akhirnya. Udah malam balik lagi. Ya, jadi ngorbankan Sahih Bukhari waktu itu untuk dapat majelis dengan Syekh Yunus Al-Ghalban. Tapi 2 kali dengan Syekh Yunus Al-Ghalban itu. Di situ kemudian ada majelis lagi saya ikut lagi. Begitu. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang ikut 2 kali. Demikian. Nah, nanti kalau di buku ini ada tempat kosong, antum tulis nama antum. Di situ ada yang kosongnya enggak? Enggak ada. Tulis nama antum enggak apa bawahnya. Panah nama antum. Begitu, ya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan ijazah Muqaddimah Jazariyah. Dan saya secara pribadi Muhammad Dalil Al-Fadli mengijazahkan matan Muqaddimah Jazariyah pada antum sekalian yang hadir di sini baik secara langsung maupun secara online untuk mendapatkan keberkahan. Yang penting nyambung dulu sanadnya, berkah dulu. Kalau yang mau setoran arad silakan secara hafalan ya, nanti dapat ijazah tulis, tapi sementara ini saya ijazahkan ijazah khassah, ijazah khusus untuk matan Muqaddimah Jazariyah dengan sanad yang bersambung pada Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Fa ajaztukum ijazatan sahihatan
bisyartihal mu'tabar inda ulama'il athar. Barakallahu fikum. Secara sanad dan nyambung semuanya. Karena nyari keberkahan dulu yang penting. Caranya bagaimana? Dengan ijazah. Kalaupun belum belajar gak apa-apa. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ya kayaknya untuk pertemuan kali ini di sini dulu aja dulu ya. Besok kita baru masuk matan. Pengenalan terhadap penulis, pengenalan terhadap matannya. Fadhal Ustaz. Hujatul Qurra. Kenapa dijuluki Hujatul Qurra dan Imamul Muqri'in? Kenapa seperti itu? Karena beliau itu ibarat Imam Bukhari dalam bidang hadis. Karena beliau yang ngumpulin riwayat. Imam Bukhari itu kan ngumpulin riwayat hadis yang sahih. Imam Ibnu Jazari ngumpulin riwayat qiraat yang sahih. Begitu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu mana riwayat qiraat yang sahih, kan kitab qiraat banyak tuh. Kitab riwayat qiraat banyak tuh. Lihat saja An-Nashr. Itulah sahih Bukhari-nya kitab qiraat. Makanya disebut Hujatul Qurra. Sehingga ketika kita nyebut kata Ibnu Jazari riwayatnya begini, selesai. Game over, udah selesai. Secara riwayat. Tapi kalau secara teori tajwid mungkin ya, kalau teori tajwid kan bukan riwayat. Dia diroyah. Kalau diroyah masih bisa diskusikan. Tapi kalau riwayat dari lafaz-lafaz qiraat udah nggak bisa ditawar-menawar. Murni riwayat. Maka kalau sudah masalah riwayat, masalah qiraat, perkataan Ibnu Jazari itu hujjah. Sebagaimana kita bilang Sahih Bukhari. Selesai kan? Sanadnya sahih enggak? Ada yang nanya begitu? Enggak. Maka kata Ibnu Jazari begini cara bacanya menurut riwayat ini. Apakah kita nanya sanadnya sahih enggak? Enggak perlu. Enggak perlu ditanya sanadnya sahih enggak. Karena sudah dipastikan kesahihan. Jadi kalau Ibnu Jazari, kalau Imam Bukhari menghimpun sanad-sanad hadis yang sahih, yang paling sahih bahkan, Imam Ibnu Jazari menghimpun seluruh jalur periwayatan Al-Quran yang sahih. Begitu. Itulah kenapa beliau dijuluki Hujjatul Qurra wa Imamul Muqri'in. Hujjah beliau itu. Perkataan beliau dalam bidang qiraat itu hujjah. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah Ibnu Jazari ini banyak membawa pendapat-pendapat baru dalam tajwid. Karena zaman dulu nggak ada tajwid begini misalnya begitu ya. Atau misalnya wah Imam Ibnu Jazari ini Asy'ari nih, ahli bid'ah misalnya begitu ya. Wah Imam Ibnu Jazari membolehkan tawasulan, tabarukan, baca Syatibiyah di pinggir kuburannya Imam Syatibi. Doa di kuburan Imam Syafi'i katanya mustajab. Pendapat apa ini? Kata mereka. Kalau misalnya mau konsekuen dengan seperti itu, berarti sekarang saya mau nanya, ente riwayat Al-Quran meriwayatkan dari siapa? Dari siapa? Orang riwayat Al-Quran dari Ibnu Jazari semuanya kok zaman sekarang. Ente sekarang baca riwayat Al-Quran pakai riwayat apa? Hafs. Dari mana jalurnya? Bisa dapat riwayat Hafs bacanya begitu. Kata siapa Imam Hafs bacanya begitu? Ayo, selesai dia. Kata Ibnu Jazari, masih percaya Ibnu Jazari? Maka lucu orang-orang seperti itu ya. Lucunya nggak ketulungan gitu. Maka kalau misalnya ada orang ya mengatakan Ibnu Jazari begitu, Ibnu Jazari begini, maka hujah kita jelas. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menitipkan qiraat kepada ahli bid'ah. Udah selesai. Nggak mungkin lah. Allah itu menitipkan qiraat, menitipkan Al-Quran kepada ahli bidah, nggak mungkin. Maka berarti yang salah itu ente, bukan Ibnu Jazarinya. Ibnu Jazari ahlu sunnah. Tapi kan beda sama saya, nah berarti ente yang salah. Gitu. Iya kan? Kalau misalnya pemahamannya beda Ibnu Jazari, berarti yang salah ya ente. Masa saya lebih percaya ente daripada Ibnu Jazari? Kata Ibnu Jazari, tawasulan, tabarukan, halal, sah. Kata ente haram, ya saya ikut Ibnu Jazari lah. Begitu. Ibnu Jazari kan banyak ya, masalah-masalah tasawufnya juga banyak, masalah maulid ya, beliau juga maulid dan bahkan ada kitabnya, kitab maulid versi beliau sendiri. Beliau juga membaca Syatibiyah di pinggir kuburan Imam Syatibi, kata beliau dapat keberkahan. Harus dicontoh nih. Ternyata salah satu
rahasia Ibnul Jazari, baca matan Syatibiyah di sisi makamnya Imam Asy-Syatibi. Makanya beliau katanya lebih mudah dalam memahaminya. Nah, antum kalau misalnya sulit memahami Jazari ya, ayo ke Syiraz, ke Darul Quran, ke makamnya Ibnul Jazari. Baca Muqaddimah Jazari di sana. Sekalian nimpang ke makamnya Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah. Baca apa? Baca tafsir Ibnu Katsir kayak tafsir Al-Fatihah gitu. Berkah insya Allah. Dan kata Ibnu Jazari, berdoa di sisi makam Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu mustajab. Mustajab. Ke Mesir. Jadi kalau misalnya ada umroh plus, harusnya jangan ke Turki. Ngapain ke Turki? Jalan-jalan itu. Apa namanya? Ya Turki bagus ya kalau misalnya kita mau ke ke tempat-tempat sejarahnya oke lah. Tapi dari si keberkahan, para ulama jarang nyebutin Turki. Keberkahan itu jadi mana? Di Syam, di Mesir. Jadi kalau misalnya mau umroh plus ke Syam, umroh plus ziarah makam Ibnu Jazari, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah misalnya gitu. Ibnu Katsir sama Ibnu Taimiyah kan satu kompleks. Ibnu Taimiyah yang minta, Ibnu Katsir yang minta. Makamkan saya di sisi guru saya. Ibnu Katsir yang minta. Kemudian ke Mesir, Zakaria Al-Ansori gitu kan, Ibnu Hajar. Kemudian siapa? Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syafi'i dan ulama Mesir yang lain. Begitu. Jadi jangan umroh plus Turki, umroh plus Dubai. Ke Dubai, jalan-jalan itu. Dubai kan masyarakatnya banyak sekulernya juga kan. Banyak orang barat, orang bule di Dubai itu. Udah nggak kelihatan Islamnya. Apalagi ke Jordan. Aduh, Jordan. Pantai Jordan itu udah kayak Bali. Pantai Jordan itu udah kayak Bali. Karena hampir 40%-nya Kristen Jordan itu. Hampir seimbang antara Islam dengan Kristennya di Jordan itu. Begitu. Makanya saya dulu pernah ada ya orang Jordan nggak bisa bahasa Arab fasih. Lah tatkala ambil pusaka. Terus gimana saya bilang ngomongnya bil Injiliziyah. Dia lebih paham bahasa Inggris daripada Arab fasih. Ada itu realita di Jordan. Ardan, bilangnya Ardan. Jordan itu Ardan. Negara Ardan. Mereka nyebutnya Ardan, bukan Jordan. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian sekelumit masalah tersebut. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Ini baru pengenalan aja. Pemanasan kita ya. Hari ini pemanasan. Seenggaknya sudah tahu lah, Ibnu Jazari itu luar biasa, kitabnya isinya luar biasa. Gimana? Tiga qiraat itu tiga imam yang 10, tapi dari jalur yang lain. Dari jalur lain. Namanya jalur ad-durrah. Jadi bukan jalur, kalau yang di An-Nashr semua jalurnya. Nah kalau yang di tiga qiraat yang tadi hanya satu jalur yang menurut Ibnu Jazari ini yang bisa diamalkan secara ifrad. Ifrad itu satu jalur doang gitu. Di akhir-akhir itu. Jadi nanti setelah munculnya kitab ad-durrah, maka ada istilah Asyrah Sughra, ada istilah Asyrah Kubra. Nah Asyrah Sughra itu Syatibiyah ditambah ad-durrah. Syatibiyah ditambah ad-durrah. 7 Syatibiyah, 3 ad-durrah. Kalau yang Kubra, An-Nashr. Semuanya di situ ada. Begitu. Itu bedanya. Jadi Asyrah Sughra, Asyrah Kubra itu begitu. Jadi kalau Asyrah Sughra, setiap satu riwayat, satu jalur. Satu riwayat, satu jalur. Yang 3 dari jalur durrah semuanya. Begitu kan? Yang 7 dari jalur Syatibiyah semuanya. Begitu. Tapi Kubra, semua jalurnya. Yang sahih ada dalam An-Nashr. Itu Asyrah Kubra. Udah kalau misalnya antum sudah baca Asyrah Kubra, mukrinya beneran mukri. Begitu. Wallahu a'lam. Apalagi kalau ditambah dengan syawaz. Beberapa qiraat yang nyaris memenuhi syarat. Tapi belum. Kita ada 4 yang menurut para ulama paling mendekati. Nyaris. Qiraatul arba asy-syawaz. Biasanya begitu istilahnya. Cuma nggak baca Al-Quran, karena kan nggak boleh dipakai tilawah ya. Terus setorannya gimana? Lafaz-lafaz yang bedanya disebutin.
Jadi ayat ini bedanya di mana sebutin kata itu. Jadi sebutin kata-katanya doang. Sebutin kata-katanya doang. Biasanya gitu. Enggak baca Al-Quran enggak, karena enggak boleh tilawah pakai itu. Jadi hanya dibutin yang mukhtalafnya saja, yang beda-bedanya saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, memang istilah saya universitas. Istilah saya universitas. Karena sekarang jadi universitas. Sekarang jadi universitas. Tapi zaman dulu universitas bukan. Zaman dulu bukan. Zaman dulu kayak gimana belajarnya gitu. Jadi begini, apakah zaman dulu universitas sudah ada dalam Islam? Ada, tapi sistem pembelajarannya beda, itu aja. Nyebutnya apa? Nyebutnya bukan universitas, nyebutnya ma'had aja, atau misalnya jami'ah. Begitu nyebutnya, jami'ah biasanya, atau ma'had. Ya zaman sekarang jadi universitas, bahasa kita universitas. Dan kurikulumnya zaman sekarang ya ngikutin kurikulum biasa, enggak mulazamah. Zaman dulu bagaimana belajarnya? Mulazamah. Jadi kalau mau dikembalikan, mulazamah harus universitas pun. Zaman dulu mulazamah, per kitab. Kayak kita sekarang, hataman Jazari, nanti hataman Tufa, hataman kemarin Khoni, kayak gitu. Zaman dulu begitu, sekarang enggak. Sekarang ngikutin perkembangan modern. Ya mau nggak mau ngikutin perkembangan zaman ya. Begitu. Jadi istilah rektor pun ya zaman dulu gak disebut rektor, itu bahasa saya aja. Maksudnya pimpinan, mudir. Bisa disebut mudir, bisa disebut qayyim, kepala sekolah, rektor. Begitu. Seperti itu. Kalau guru besar itu al-ustadz. Zaman dulu namanya al-ustadz, sampai sekarang sama, al-ustadz. Apa al-ustadz? Profesor. Al-ustadz itu bahasa sekarangnya profesor. Makanya kalau di kitab-kitab zaman sekarang ada Hamzah, Dal, baru nama orang. Hamzahnya itu al-ustadz, Dal itu doktor, profesor, doktor. Jadi al-ustadz itu sebetulnya artinya guru besar, profesor. Di sini guru TPA pun ustadz. Dalam bahasa Indonesia, syekh sama ustadz lebih tinggi syekh kan? Kata orang Arab enggak, siapapun bisa dipanggil syekh kan kalau orang Arab kan sebenarnya. Itulah bedanya. Ustaz. Jadi kalau bahasa Arab guru TPA pun syekh. Kalau di sini guru TPA pun ustadz gitu. Itu aja. Itu masalah berbahasa. Begitu ya. Jadi tadi bahasa universitas, bahasa rektor, bahasa guru besar itu bahasa saya. Aslinya ya al-ustadz, kemudian ma'had atau jami'ah, atau mudir atau qayyim biasanya disebutnya. Kalau pimpinan itu. Imam Nawawi itu qayyim kan, atau mudir. Makanya zaman sekarang rektor lah. Zaman sekarang rektor. Yang menarik beliau itu tidurnya di ruangan yang kecil, perpustakaan. Isinya buku semua, satu ruangan, kitab semua. Siapa yang cerita? Imam As-Subki. Imam As-Subki pengen belajar sama Imam Nawawi, cuma gak keburu. Imam Nawawi keburu wafat, beliau datang. Nanya, Imam Nawawi kalau tidur di mana? Di situ. Perpustakaan ini mah. Itu perpustakaan pribadinya Imam Nawawi. Buku semua, kitab semua. Ruangannya gak terlalu besar, tapi kitab semua sekelilingnya. Maka beliau kalau tidur, ini Syekh Muhammad Muwafaq yang cerita ya. Jadi beliau itu kalau tidur, ntar tidur di sini, ntar tidur di sana, ntar tidur di situ. Itu muridnya nanya, Syekh, antum kalau tidur mau guling sana, guling sini, guling sana. Saya nggak tahu Imam Nawawi tidur di mana. Mudah-mudahan kecipratan keberkahan dari karpet ya. Kalau tidur pindah-pindah. Subhanallah. Imam Subki. Salah satu penyesalan beliau ya, nggak sempat ketemu Imam Nawawi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik, ada yang tanyakan kembali? Cukup? Cukup ya pemanasan, cukup sampai sini ya. Insyaallah gambaran pembelajaran sudah tahu ya, tadi sudah sampaikan sinopsis, diawali dengan makhraj, sifat, tajwid, tafhim tarkik dan juga hukum. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya. Insya Allah kita besok langsung masuk ke bab muqaddimah. Tentu saja nggak akan terlalu detail seperti yang ada di buku. Kita ambil poin-poin pentingnya saja supaya bisa selesai di waktu 10 hari. Tapi tetap insya Allah nggak ngebut gitu ya. Tetap santai. Yang penting paham juga. Jangan sampai yang penting selesai.
Nggak pada paham ya, repot juga kalau kayak gitu. Sayang kalau gitu, habis waktu tenaga pikiran. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika lam dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.